Nah, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Krisnawan Chandra. Nah, Ko Andi, cara cari best entry untuk saham yang telah breakout itu seperti apa? Gimana? Oke, best entry untuk saham yang udah breakout. Contohnya saham apa ya? Misalkan saham apa nih ya? Yang contoh aja ya, misalkan SGER ya, misalkan atau BRMS deh, yang kemarin lumayan menarik. Satu grup. Nah, contohnya gini, misalkan sebelumnya misalkan di sini ya, kita ambil contoh kondisi yang sebelumnya, misalkan di sini, ketika dia breakout ya, sorry. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat saham BRMS ini memang di dalam struktur yang uptrend kayak gini. Nah, ini kalau misalkan udah breakout gimana? Ya, sama. Pertama cari support resistance-nya dulu. Kalau kita lihat di sini kan sebelumnya adalah resistance berpeluang menjadi support. Kita plotting juga mungkin support yang kedua ya. Support yang kedua ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita tarik dari close ke ujung candle bawah. Ini adalah step yang pertama biasanya saya lakuin adalah menentukan support resistance. Nah, ketika dia breakout, sebenarnya ada dua skenario. Dia bisa langsung naik ke atas, lari naik ke atas, atau dia bisa melakukan yang namanya pullback dulu, baru lari ke atas. Nah, gimana caranya tahu dia bisa pullback atau bakal naik langsung ke atas? Nggak ada yang tahu, balik lagi. Market nggak bisa 100% kita tebak ya. Jadi selalu ada dua skenario, dia bisa langsung lari, dia bisa pullback dulu ke bawah. Nah, sebenarnya kita sebagai trader itu nggak selalu harus sekali beli itu langsung dalam full size. Sometimes kalau terjadi seperti ini, saya akan beli 50% dulu nih di sini. Kenapa? Karena dia harganya udah naik kayak gitu dan udah breakout. Volumenya juga tinggi ya di sini kalau kita lihat confirm. Nah, biasanya saya suka beli 50% dulu dalam kondisi dia naik ke atas, kemudian 50% lagi tergantung. Kita mau lihat dulu. Dia pullback atau enggak. Kalau dia pullback, kita bisa beli lagi di area supportnya kayak gitu. Tapi yang pasti di sini harus jelas stop loss-nya di mana. Kalau saya mau menentukan stop loss seperti ini, saya tentuin di sini, stop loss-nya di sini. Kenapa di sini? Karena analisis saya ketika dia turun lebih jauh daripada di bawah sini, ini adalah anyway di sini adalah support minor ya sebenarnya. Kalau dia turun lebih jauh dari area sini, artinya dia false break. Itu adalah anggapan saya atau asumsi saya. Jadi kalau dia turun lebih jauh dari sini, dia bisa aja turun ke bawah sini dulu, support sini baru naik ke atas. Jadi stop loss-nya di sini, saya akan coba untuk buy lagi ketika dia turun lagi ke bawah. Misalkan dia ke area support, di sini kan turun lagi, ada pengurangan volume juga di area support. Di sini baru kita coba entry lagi dengan stop loss yang lebih ketat lagi di sini. Biasanya seperti itu. Jadi sometimes kita nggak harus langsung selalu full size ketika mau entry. Ya, jadi bisa bertahap dan juga tunggu dia pullback atau kalau misalkan kondisinya dia makin kencang naik ke atas 50%-nya lagi, kita kan masih posisinya 50% nih. Kita bisa dia tunggu koreksi sedikit ke minor daripada apa namanya? Minor daripada supportnya, kemudian kita average up itu namanya. Biasanya seperti itu kurang lebih. Artinya ini trennya lagi strong naik ke atas. Kayak gitu sih kurang lebih. Siap. Berarti support sama resisten itu elemen penting banget sama money management tadi ya, yang kita udah bahas di minggu-minggu sebelumnya ya, Ko Andi ya. Betul, itu penting banget. Dan untuk menjelaskan hal yang tadi ya, kayak pertanyaan tadi itu kayaknya nggak bisa dijawab dengan satu kalimat aja, jadi harus sesuai Betul. dengan kondisinya seperti apa kayak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya, Ko Andi, kita menyinggung sedikit seputar indikator tadi ya. Tadi kan sempat disinggung ada MACD sebagai indikator terakhir untuk entry atau buat pertimbangan. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Jessica Female. Nah, Ko Andi mau nanya, kalau pakai indikator MACD, kan dia indikator kita buy adalah golden cross nih. Nah, tapi sayangnya pada saat dia golden cross, biasanya harga sahamnya itu udah naik signifikan. Nah, kalau seperti itu, apakah kita masih boleh masuk atau nunggu di area supportnya atau gimana, Ko Andi? Oke, pertanyaannya bagus.
perlu dicatat bahwa indikator itu sifatnya most of indikator itu sifatnya adalah lagging. Ya, sifat indikator itu most of the time itu lagging. Artinya apa? Artinya dia itu akan memberikan signal yang telat daripada kondisinya. Jadi bisa aja ketika dia udah breakout kayak gini ya, misalkan contoh. Ini kan sahamnya ini baru breakout ya. Baru crossing atau golden cross. Kalau kita lihat di sini, dia udah dia sebenarnya sama sih di sini. Kita anggap aja dia baru crossing ya, misalkan di sini, misalkan di sini dia crossingnya di sini, kemudian di sini udah cenderung breakout. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu tidak menggunakan indikator itu sebagai entry indikator. Jadi keputusan saya entry itu nggak menggunakan indikator. Indikator itu hanya sebagai konfirmator aja dari analisis kita. Untuk entry-nya itu biasanya menggunakan level-level support resistance atau candlestick pattern gitu. Jadi kalau misalkan contoh dia udah breakout dan candlestick-nya kencang naik ke atas seperti ini, itu biasanya saya cukup pede untuk entry. Tapi tetap saya harus antisipasi dia melakukan pullback dulu kayak gitu ya. Atau kedua dengan menggunakan chart pattern tadi. Kalau misalkan tadi ketemu head and shoulder seperti ini, inverted head and shoulder gitu misalkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Biasa ketika dia break dari neckline, saya entry. Biasanya ketika dia break dari neckline, dia belum crossing kayak gitu. Jadi biasanya entry-nya itu saya lebih berdasarkan harga. Jadi kondisi harganya seperti apa dan candlestick-nya. Di minggu sebelumnya kan kita udah share ya tentang candlestick yang perlu kita cari untuk melihat saham yang punya potensi untuk naik. Biasanya ada yang namanya bullish candlestick gitu ya, bullish candlestick. Jadi bullish candlestick ini yang teman-teman cari ketika di dalam sebuah grafik. Biasanya itu menunjukkan power daripada demand saat itu, kayak gini kurang lebih, atau candlestick pattern yang seperti ini. Ya ini juga teman-teman bisa coba untuk dilihat-lihat atau dipelajari kayak gitu. Oke, jadi ada banyak ya, bisa kita pakai candlestick pattern, kita juga bisa pakai apa ya? Tadi satu candlestick atau beberapa candlestick gitu ya, Ko ya? Ya betul. Contohnya nih, Hmm. contoh aja ya, misalkan kayak kemarin ini saya sempat punya contoh yang lumayan relate dengan pertanyaan, misalkan, nah di sini nih, sebelumnya tuh saya sempat bikin sebuah analisis tentang Telkom ya, saham Telkom ini, di sini ada double bottom, kemudian ini kan area support, kemudian di dalam double bottom ada double bottom lagi yang lebih minor di sini. Nah, ketika dia crossing, itu sebenarnya kemarin ini kalau misalkan pakai indikator moving average, ini crossingnya ketika dia udah naik jauh ke atas. Jadi kurang lebih kalau nggak salah crossingnya itu di sini, ya. Jadi moving average itu paling nggak ideal menurut saya untuk dijadikan entry. Tapi kalau misalkan pakai momentum itu masih lumayan oke lah, masih lumayan oke di area sini sebenarnya. Dan dia juga ada yang namanya divergence ya, kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau saya biasanya lebih pasti ketika dia breakout dari neckline. Breakout dari neckline di sini buat saya jauh lebih aman aja. Gitu. Saya punya area yang pas untuk saya bisa entry, kayak gitu sih biasanya. Siap. Oke, mungkin kita sesi Q&A ini udah berakhir ya. Mohon maaf teman-teman yang nggak bisa kejawab. Kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Gimana, Ko Andi? Siap? Boleh, silakan. Kita bisa bikin running trade ya. Jadi buat yang sesi ini, teman-teman yang ingin nanya saham-sahamnya boleh, tinggal ketik aja di kolom chat, satu saham aja. Nanti aku bakal pilih, berapa kok? 3, 5, ya, saham-sahamnya. Yes. Bisa waktunya aja nggak apa-apa. Ya, siap, tergantung waktunya ya. Silakan boleh tulis apa aja mau kita bahas kira-kira. Dan untuk saham-sahamnya bukan saham-saham yang baru IPO ya. Jadi yang udah ada chartnya biar gampang untuk dianalisa. Oke. Yang komoditas banyak juga nih, kayaknya banyak yang nyangkut nih, Ko Andi nih, untuk komoditas. Oke, Boleh. satu mungkin komoditas ya, nanti satu lagi yang lain deh.
Kasihan juga kayak nyangkut. Oke, boleh sudah di stop dulu. Aku udah dapat beberapa yang sering di-mention. Oke. Oke. Oke, untuk yang pertama, kita boleh coba kok yang saham BP, mungkin boleh dilihat. Seperti apa pandangan Ko Andi? Oke. Biar lebih jelas kita masuk ke monthly dulu. Kondisinya seperti apa? Berarti ini ketika IPO naik sedikit, habis itu downtrend ya turun ke bawah sampai ke 50, kemudian dia naik lagi ke atas. Terakhir area support resistance yang di weekly-nya ya, areanya di sini nih sebenarnya. Kurang lebih ya. Nah, support resistance weekly-nya kurang lebih monthly-nya kurang lebih di sini. Ya, jadi ini ada rejection 1 2 3 4. Sekarang masuk lagi ke area resistance. Nah, sekarang kalau kita lihat di weekly-nya kurang lebih sama. Nah, di sini yang menarik di daily-nya ya. Ini area resistance yang udah kita plotting sebelumnya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya secara volume, kalau misalkan rata seperti ini, biasanya ini saham repo ya. Biasanya saya cenderung untuk mengabaikan volumenya, jadi fokusnya ke candlestick-nya aja, kalau untuk saham-saham seperti ini. Nah, ini jelas ketika sebelumnya dia naik ke atas, ini impulsif. Primary-nya naik, kemudian ini secondary-nya turun. Ya. Nah, di mana sih area dia bisa berhenti kemudian dan naik lagi? Ini adalah area support. Tadi kalau misalkan ada yang nanya plottingnya seperti apa, kalau saya plotting seperti ini, dari close ke shadow bawah, ini pasti akan turun nembus ke bawah ya. Karena apa? Balik lagi, area tersebut merupakan support resistance merupakan sebuah area. Jadi dia bisa tembus dulu ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Tapi kita tahu di sini adalah area support. Ya, kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di sini nih, kalau kita bisa menggunakan yang namanya multiple time analysis, kita bisa lihat kondisi di sini ada pola reversal atau enggak gitu ya. Kalau kita zoom in. Nah, kalau ada pola reversal itu bisa menjadi hal yang ideal buat kita. Dan nanti dicari lagi nih, ini ada divergence atau enggak gitu. Jadi bisa entry ketika sahamnya turun di support. Nah, sekarang kondisinya adalah dia udah break daripada cup and handle ya. Ini sebenarnya ada sebuah kayak pola cup and handle naik ke atas. Tapi di sini ada area resistance yang monthly. Jadi menurut saya dia masih ada peluang untuk naik lagi, paling terbatas. Kemudian dia ada potensi untuk koreksi ke bawah. Nah, koreksinya kemana? Balik lagi, tadi kan di sini adalah area resistance, dia bisa koreksi ke support yang ada di sini. Jadi kalau misalkan dia balik lagi koreksi ke area support yang ada di sini, bisa dicari di sini. Ada reversal nggak di support. Kemudian dia akan balik lagi, pertama kali lagi naik ke atas, coba untuk nembus resistance-nya. Kalau misalkan ini terjadi, artinya BP ini bakalan bullish dari weekly-nya. Akan masuk ke bullish daripada weekly-nya. Yang menarik adalah kemarin ketika dia breakout daripada resistance yang ada di sini, dia volumenya besar. Artinya ini ketika dia breakout, volumenya besar, confirm bullish-nya. Ya, cuman dia udah masuk lagi ke area resistance yang monthly nih. Nah, sekarang kita nggak tahu apakah power daripada buying, daripada demand-nya itu lebih besar daripada resistance-nya atau enggak. Kalau lebih besar, dia bisa langsung naik ke atas. Jadi selalu ada dua skenario. Ya, kita nggak bisa analisis itu nggak bisa kayak istilahnya, oh ini udah pasti dia bakal naik lagi nih, atau dia akan koreksi lagi. Kita harus melihat following price action-nya seperti apa. Jadi menurut saya kondisinya seperti itu. Tapi secara tren ini udah menarik sih sebenarnya. Oke, mantap. Jadi ada kenaikan mungkin agak terbatas dan peluang koreksi lebih tinggi, peluang koreksi berarti ya lebih high risk berarti kok ya kalau BP ya. Kalau saat ini iya, karena di sini ada area resistance di monthly-nya. Cuman balik lagi kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di sini ada area resistance yang cukup kuat, di mana monthly-nya beberapa kali dia reject di area sini, seharusnya akan ada koreksi dulu. Walaupun nanti at the end of the day ditembus, seharusnya akan ada koreksi sehat dulu. Di situ lebih ideal sih sebenarnya untuk saham ini kayak gitu. Oke, lalu kita lanjut untuk yang ke saham berikutnya.
Mungkin SCMA gimana tuh, Ko? Oke, CMA ya. Ya. Balik lagi, kita mau coba lihat secara struktur dulu ya. Ini secara struktur itu sebenarnya SMA daripada monthly-nya, ini kalau kita lihat masih cenderung membuat higher high, higher low seperti ini. Ya, di sini langsung turun ke bawah, ini naik lagi, belum tembus ke sini sih sebenarnya. Dan sekarang masih di area sini nih. Dan kalau kita lihat weekly-nya juga lebih cenderung ini ya, lebih cenderung downtrend. Kenapa? Karena ini adalah area support resistance nih sebelumnya sebenarnya. Tapi cenderung di break. Ya, ini resistance, di sini support, di sini jadi resistance lagi. Jadi dia masih ada di bawah area resistance yang pentingnya. Kemudian di daily-nya kalau kita lihat lagi, dia membuat sebuah ini ya, kalau saya lihat struktur juga penurunan sih. Jadi dari atas turun ke bawah, sedikit koreksi, turun lagi, koreksi, turun lagi. Ini kalau naik pun sebenarnya secara struktur ini masih tergolong koreksi. Ya, jadi mungkin bisa naik ke area resistance, misalkan resistance-nya nanti ada di sini, kemudian ada potensi turun lagi. Jadi kalau saya pribadi prinsipnya selama strukturnya ini belum berubah total gitu ya menjadi bullish lagi, jadi lebih high risk aja sih buat saya trading. Walaupun secara fast trading atau trading dengan misalkan cepat gitu ya, di saham-saham seperti ini bisa. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ketika dia mantul di area sini itu diikuti dengan volume yang naik gitu ya. Jadi ada demand yang masuk di sini. Sebenarnya ini adalah satu indikasi reversal yang menarik. Cuman menurut saya terlalu early untuk menyimpulkan ini sahamnya udah mulai reversal kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau trading di sini, saran saya mungkin di time frame yang lebih kecil aja kali ya. Biasanya kayak gitu sih. Jadi stop loss-nya bisa lebih ketat juga dan price action-nya jauh lebih bisa dilihat juga sih. Jadi kalau kita lihat di sini 30 menit dia udah mulai naik, turun, naik. Di sini kalau koreksi dia bisa naik lagi. Gitu aja sih paling kalau untuk SCMA. Siap. Berarti dan untuk mungkin boleh masukannya Ko Andi untuk indikator yang bisa kita gunain untuk yang main jangka pendek itu apa aja nih Ko Andi, dari Ko Andi? Momentum sih biasanya. Jadi kalau nggak MACD, yang tadi ya stochastic atau RSI. Kalau misalkan untuk moving average itu mungkin kurang ini ya, kurang ideal ya, karena candlestick-nya juga kan kita melihat beberapa candlestick sebelumnya, sedangkan beberapa candlestick sebelumnya itu kurang apa ya, kurang harmoni aja, karena satu candlestick itu bisa jadi cuman titik kayak gini aja nih, karena ini kan closing ya di jam 3 jadi cuman titik doang, kurang ideal aja sih. Oke, siap. Ya mungkin itu adalah review saham terakhir ya untuk di sesi hari ini. Mohon maaf semuanya nggak bisa kejawab. Dan perlu digarisbawahi lagi, ini disclaimer on ya, ini bukan ajakan beli ataupun jual, ini hanya pandangan Ko Andi terhadap saham-saham yang kita bahas aja tadi ya. Dan terima kasih Ko Andi atas waktunya.